Sahabat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Gerak Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat sini, di video ini saya akan memberikan tips buat kalian semua yang masih pemula, utamanya yang masih pemula ya, membuat ukiran pelemahan dengan cara yang cepat. Kalau zaman dulu itu membuat ukiran pelemahan lumayan lama. Nah, kalau kali ini saya akan memberikan tips buat kalian cara cepat membuat ukiran pelemahan. Nah, mau tahu ukiran pelemahan itu seperti apa? Contohnya yang ada di belakang saya ini. Jadi ukiran pelemahan itu kayak gini ya sahabat sini. Jadi ukiran pelemahan itu tidak bolong tapi seolah-olah itu timbul, tapi itu dalam satu kayu. Jadi masih utuh dalam kayu, tapi di bagian ini ya saya tunjukkan ya. Nah, di bagian ini itu rata harus sama rata dengan yang ini. Ini juga harus rata sama yang ini. Harus rata dengan yang ini. Terus yang ini juga samalah ya. Nah, kalau dibikin seperti itu, yang hitam ini seolah-olah bolong, tapi sebenarnya itu bukan bolong. Ini seolah-olah itu kayak ditempel, tapi nggak ditempel. Ini menggunakan teknik pelemahan. Nah, sahabat sini, untuk ukiran pelemahan ini kalau zaman dulu tuh ukiran pelemahan itu sangat sulit. Tapi sekarang saya akan memberikan tips buat kalian semua membuat ukiran pelemahan itu sangat mudah banget. Ukiran pelemahan itu kalau zaman dulu itu sangat sulit banget. Nah, kalau bisa disebut dengan ukiran yang benar-benar ukiran yang mahal. Tapi kali ini saya akan memberikan tips buat kalian semua membuat ukiran pelemahan dengan cara yang mudah. Yang pasti menggunakan mesin yang cukup murah dan hemat di kantong kalian. Sebelum pada video review mesinnya, nah ini saya akan memberikan perbedaan ya. Kalau ukiran kerawangan itu bolong seperti ini bolong, tapi kalau ukiran pelemahan yang ini tuh enggak bolong. Jadi ini tuh bumpet, bumpet, pokoknya bumpet lah ya. Ini kalau ukiran kerawang ini bolong, kalau ukiran pelemahan itu tidak bolong. Nah, saya sini untuk mesin yang biasa saya gunakan untuk membuat ukiran pelemahan yaitu menggunakan mesin router seperti ini. Mesin router itu sebenarnya ada banyak jenisnya, mulai dari yang kecil, yang sedang, dan ada yang besar. Nah, dari situ kalian bebas mau menggunakan yang mesin seperti apa. Nah, untuk pribadi saya menggunakan yang kecil itu karena apa? Emang harganya sangat murah, terjangkau banget, dan daya listriknya pun tidak tinggi. Jadi kalian kalau misalkan di rumah punya daya listrik rumah tangga, itu kalian nggak khawatir untuk menyalakan mesin seperti ini. Jadi jika kalian di rumah tidak punya listrik untuk industri atau untuk bisnis, kalian tetap jalan menggunakan mesin seperti ini untuk pekerjaan kalian. Nah, mata pisaunya seperti apa? Mata pisaunya seperti ini ya. Jadi pisaunya seperti ini. Nah, seperti ini. Namanya profil tegak. Ini yang asnya itu yang kecil. Jadi ini asnya yang kecil. Ya, asnya yang kecil karena mesin routernya itu yang kecil. Saya menggunakan ini. Ini membuat ukiran pelemahan sangat cepat sekali, presisi, kemudian halus. Kalau yang ini as yang besar, jadi mesin router yang besar. Perbedaannya seperti ini.
Nah, kalau kalian mempunyai mesin router yang besar, kalian menggunakan yang ini aja enggak apa-apa. Kalau misalkan kalau kalian mesin routernya seperti ini yang kecil, kalian pakai yang ini. Nah, kalian juga harus membeli tidak hanya satu, tapi membeli berbagai ukuran ya, berbagai ukuran mulai dari yang ukuran kecil sampai ukuran yang besar. Maksudnya diameter yang ini, pisaunya ini ya, maksudnya pisaunya ini eh, kalian harus beli mulai dari ukuran entah itu mulai 5 mili atau ukuran seberapa. Kalau di tempat kalian ada yang kecil, silahkan beli yang mulai dari yang kecil sampai yang besar, karena ketika kalian membuat pelemahan yang besar, kalau menggunakan yang kecil kan kelamaan. Jadi kalian harus beli mulai yang besar ya sampai yang kecil. Tapi kalian harus bisa membedakan, kalau misalkan router kalian kecil, kalian juga harus beli as yang kecil, jangan beli yang as yang besar. Kalau yang besar ini menggunakan mesin yang besar, kalau yang ini menggunakan mesin yang kecil. Bisa dipahami ya? Nah, kali ini saya akan memberikan contoh gimana cara membuat pelemahan dengan mesin router. Menggunakan mesin router ini. Ikuti terus videonya agar kalian tahu dan paham bagaimana cara membuat ukiran pelemahan. Nah, sampai sini kalau kalian benar-benar serius untuk belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Karena di channel Gria Ukir akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu. Oke? Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung pada video pelemahan menggunakan mesin router. Ini gambar ornamen ini akan saya bikin contoh untuk membuat ukiran pelemahan. Nah, untuk yang saya silang-silang seperti ini, jadi yang saya silang-silang kayak gini, ini akan dibikin pelemahan. Ikuti terus videonya ya, jangan sampai skip-skip agar kalian tahu gimana cara saya membuat pelemahannya. Nah, sebelumnya kita persiapkan mesinnya. Ini mesin router, ini penutupnya. Nah, untuk yang saya pasang ini ukuran mata profil tegak ukuran 6 mili. Kalau yang ini kan besar, kalau ini jelas nggak bisa masuk karena ini menggunakan yang ini besar, nggak akan bisa masuk pada sini karena ini asnya yang besar ya. Jadi kalian jangan sampai salah pilih. Kalau kalian punya mesin router yang kecil, kalian harus membeli mata pisaunya yang asnya yang kecil. Jadi jangan sampai membeli as yang besar karena akan sia-sia. Jadi kalian harus membeli yang asnya yang kecil. Cuma yang ini saya memasang yang ukuran 6 mili. Kalau yang ini ukurannya 8 mili. Kalau yang ini ukurannya yang 1 cm. Nah, jadi ini saya mengkoleksi banyak ukuran karena kalau ketika saya membuat pelemahan yang lebar-lebar atau yang banyak, itu akan memakan waktu yang lama. Nah, karena ini ornamennya enggak terlalu lebar, saya menggunakan ukuran yang sedang-sedang saja. Ini ya, seperti ini. Oke, kita pasang. Nah, untuk kedalamannya kalian bisa atur sendiri ya, bisa atur sendiri. Tapi jangan sampai dalam-dalam kalau menggunakan yang kecil. Jadi kalau kalian menggunakan yang kecil, jangan sampai membuat kedalaman yang terlalu dalam karena itu sangat berbahaya. Itu akan berat terus mudah rusak pada alatnya. Oke. Untuk saya biasanya membuat kedalaman itu 5 mili. Itu 5 mili. Kalau misalnya kurang dalam ya nanti ditambahi lagi. Jadi di dasar 5 mili dulu, kemudian ditambah lagi. Dari sini bisa difahami ya.
Mas ini setelah di pelemahan menggunakan mesin router, hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal proses pemahatan. Sahabat sini, jika kalian ingin tahu gimana proses pemahatan ukiran ornamen seperti ini, ikuti terus channel Gria Ukir, karena video tutorial memahat ornamen ini akan tayang pada video selanjutnya. Oke, itulah video kita kali ini. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua. Semoga video saya menginspirasi buat kalian semua. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam jiwa seni.